Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Khairah dengan NIM 22381092079 dari Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Angkatan 2022. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Pengertian dasar pengambilan keputusan sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris yakni decision maker, yang artinya keputusan dan pembuat. Berdasarkan pengertian dari dua kata tersebut, decision maker mempunyai arti pembuat keputusan. Berarti seseorang pemimpin atau ketua adalah orang yang berwenang membuat keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang selalu ditemukan dalam setiap kegiatan kepemimpinan. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata, dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio. Selain tergantung kepada permasalahannya, pengambilan keputusan juga tergantung kepada individu yang membuat keputusan. Dalam pandangan Islam, pengambilan keputusan adalah suatu proses pilihan yang diambil oleh seseorang pemimpin dari berbagai alternatif untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan umat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yakni mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedua, membuat alternatif-alternatif. Ketiga, mengevaluasi. Keempat, memiliki dan mengimplementasikan. Dan yang kelima, mengevaluasi alternatif. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yakni dalam pengambilan keputusan adalah ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu data, prosedur keputusan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan, kepala sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah juga harus memfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin sekolah dengan bijak dan terarah serta menggerakkan kepada pencapaian tujuan yang maksimal demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah, yang tentu saja akan berimbas pada kualitas lulusan anak didik sehingga membanggakan dan menyiapkan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mempelajari atau mengenali masalah apa saja yang dihadapi atau peluang apa saja yang harus ditangkap oleh organisasi. Oleh karena itu, faktor apa saja yang menyebabkan munculnya masalah. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yakni kedudukan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dan bertanggung jawab atas jalannya pendidikan. Yang kedua, masalah yang diputuskan apakah masalah di dalam sekolah ataukah masalah di luar sekolah seperti kebijakan pemerintah. Yang ketiga, melihat situasi di dalam dan di luar sekolah sehingga keputusan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk. Yang terakhir yakni adalah kondisi yang memungkinkan keputusan itu dikeluarkan dengan melihat faktor-faktor yang ada. Pendapat lain mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebagai berikut. Yang pertama, keadaan internal organisasi. Keadaan ini bersangkut paut dengan apa yang ada di dalam organisasi tersebut, yang meliputi dana, keadaan, kemampuan, karyawan, serta kelengkapan dari peralatan organisasi. Kedua, yakni keadaan eksternal. Organisasi keadaan ini bersangkut paut dengan apa yang ada di luar organisasi, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Yang ketiga, tersedianya informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan mempunyai sifat akurat, up-to-date, komprehensif, dan relevan. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan.
Kepribadian dan kecakapan meliputi kebutuhan inteligensi, keterampilan, dan kapasitas penilaian. Pengambilan keputusan merupakan sebuah ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki, dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang yang menjadi pemimpin. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, sebaiknya jangan mengambil keputusan secara kebetulan. Jangan mengambil keputusan secara sembrono atau tergesa-gesa. Jangan mengambil keputusan tanpa menguasai hakikat masalahnya. Jangan mengambil keputusan karena tren atau isu di masyarakat. Yang terakhir, jangan hanya ada satu alternatif jawaban dalam mengambil keputusan. Sekian, terima kasih.